Ini kayaknya kelas yang paling ramai ini. Sebenarnya susah juga paling ramai, tapi kalau tidak maksimal jadinya. Karena peserta ini sebenarnya kan ada yang pradesa, ada prakadesa sebenarnya karena banyak hidup pengalaman dalam sisi sehari-hari mungkin tidak terlalu sulit untuk memahami materi yang saya berikan ya. Oke. Hari ini materi pertama dan kedua saya anggap saya cukupkan. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di sini bisa, tapi kemungkinan kalau ditanyakan di sini waktu yang nggak memungkinkan ya nanti bisa lewat grup di WA atau chatting di Japri boleh, nggak apa-apa. Kalau untuk bisa saya jawab, pasti jawab. Karena kalau dituntut di sini juga jawab, waktunya 1,5 jam, nggak akan mungkin juga. Kenapa? Karena setiap kehadiran, setiap pertemuan itu ada materi yang diberikan. Materi itu harus lengkap semuanya tersampaikan. Ya, sebisa mungkin saya usaha untuk menjelaskan, tapi kadang-kadang karena banyak waktu pertanyaan sehingga tidak bisa. Makanya materi diberikan itu bisa dipahami, kalau nggak bisa silakan bertanya. Oke, hari ini saya memberikan menjelaskan tentang memahami arti kontrak. Ya, arti kontrak di sini, kontrak itu sama juga dengan suatu perjanjian. Kita tahu di dalam bisnis intinya dari suatu bisnis itu adalah berujung pada perjanjian. Perjanjian itu apa? Perjanjian itu menurut definisi perjanjian itu diatur dalam pasal 13 KUH Perdata. Pasal 13 KUH Perdata mengatakan perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Artinya minimal yang dikatakan perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang mengikatkan diri dengan orang lain. Itu intinya. Bisa satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih. Jadi artinya intinya di dalam suatu perjanjian itu minimal ada dua pihak. Jadi perjanjian itu adalah suatu perbuatan di mana satu orang mengikatkan dengan dirinya terhadap orang lain. Tapi tidak tertutup dalam suatu perjanjian itu bisa saja satu orang tuh atau lebih, bisa dua atau tiga dan sebagainya. Artinya minimal dalam perjanjian itu ada dua pihak. Kontrak dalam suatu perjanjian itu bentuknya ada dua. Seperti saya katakan kemarin, kalau kita lihat hukum dari segi bentuknya ada dua, begitu juga perjanjian. Perjanjian kalau dari segi bentuknya ada dua. Ada nampak perjanjiannya dalam bentuk tertulis, ada juga perjanjian dalam bentuk lisan. Tetapi kalau di dalam dunia bisnis, umumnya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis. Kenapa buat perjanjian dalam bentuk tertulis? Biasanya untuk pertimbangan, untuk pembuktian, atau untuk menghindari kalau ada suatu masalah di kemudian hari. Kenapa? Karena bisa saja di dalam suatu perjanjian ada suatu hal yang prestasi atau ingkar janji dan sebagainya, tentu butuh pembuktian kalau ada gugatan di pengadilan. Ya, saya harapkan kalau, ya ini harapan saya tidak memaksa. Kalau kalian tuh kuliah dalam berhadapan di depan kamera, di tempat yang terang, nyaman, tidak ada gangguan, sebaiknya kameranya di on. Tapi kalau memang seandainya dalam kondisi terpaksa, mungkin dalam perjalanan atau pencahayaan yang kurang bagus, kurang baik, silahkan off kamera. Tapi kalau seandainya memang memungkinkan, sebaiknya kuliah itu adanya on kamera, jadi tatap muka. Karena sebenarnya ada tatap muka. Karena pertimbangan pandemi, kuliah dilakukan secara online, tidak tatap muka. Tapi walaupun tidak tatap muka secara langsung, tapi bisa tatap muka lewat layar monitor. Jadi makanya kalau bisa kuliahnya dengan on kamera ya. Walaupun saya belum banyak yang memakai, tapi saya mengharapkan bisa mungkin hidupkan kameranya. Kenapa? Karena mengajar tanpa off kamera ini nggak nyaman rasanya, nggak enak gitu. Kayaknya sebelah saya hanya bercerita sendiri. Tapi kalau kalian on kamera itu enak jadi ngajar. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau kita cerita, nih, nah ini ada pandangan beberapa ahli, pendapat beberapa ahli. Kalau tadi dikatakan dalam pasal 13 KUH Perdata itu perjanjian adalah perbuatan seseorang untuk mengikat diri dengan orang lain. Seseorang itu bisa satu orang, bisa lebih. Dengan orang satu orang itu bisa lebih. Jadi intinya minimal perjanjian itu dua.
Kalau subjektif mengatakan perjanjian itu adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu peristiwa yang menimbulkan suatu perikatan. Jadi subjektif mengatakan perjanjian itu adalah suatu peristiwa, suatu perbuatan, atau suatu peristiwa atau suatu perbuatan di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal yang diperjanjikan. Dan hal itu akan dilaksanakan dan menimbulkan, karena ada pelaksanaan, menimbulkan suatu ikatan. Ya kan itu kan, orang buat perjanjian itu dilaksanakan. Karena dia laksanakan, timbul ikatan. Kenapa ada ikatan? Karena kalau dia tidak melakukan perjanjian itu, tentu ada dampak hukum yang nanti belakang. Nah, kalau menurut Sudikno Matakusumo, dia memberikan definisi perjanjian itu agak lebih sederhana, simpel. Kenapa? Sudikno Matakusumo mengatakan perjanjian itu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Berarti menurut Sudikno Matakusumo ini dia lebih cenderung menyatakan perjanjian itu ada perjanjian dua orang atau lebih di dalam hubungan hukum harta kekayaan. Arti dalam harta benda. Berarti dengan kaitan dengan benda. Sebenarnya perjanjian itu tidak hanya berkaitan dengan hukum harta kekayaan saja. Bisa juga dalam hal pewarisan misalnya. Bisa juga masalah kerjasama. Bisa juga dalam masalah apa saja bisa ada perjanjian. Jadi artinya sebenarnya Sudikno ini memberikan definisi perjanjian lingkup yang lebih sempit, lebih kecil gitu. Kalau subjektif dia tuh berikan definisi perjanjian bersifat lebih umum. Sedangkan kita lihat perjanjian itu terdiri dari apa saja. Dalam suatu perjanjian itu minimal terdiri dari beberapa hal. Pertama apa? Dalam perjanjian itu ada pihak-pihak. Pihak di dalam perjanjian itu minimal ada dua. Maksimal tidak ada. Artinya di dalam suatu perjanjian minimal ada dua pihak. Pihak pertama dan pihak kedua. Kalau maksimal ada suatu perjanjian itu tidak ada batasannya. Kenapa? Karena bisa saja yang membuat perjanjian itu 1, 2 orang, 3 orang, 100 orang, ribuan orang juga bisa. Ya, orang deklarasi itu kadang-kadang banyak makinnya. Artinya pihaknya tidak ditentukan batas, yang ada batasnya minimal 2, maksimal tidak ada. Kalau hukuman kan ada maksimal. Hukuman sementara maksimalnya 20 tahun. Kalau dalam perjanjian tidak ada maksimalnya, bebas. Yang kedua, di dalam suatu perjanjian itu harus ada persetujuan antara para pihak. Persetujuan itu jadi kunci utamanya. Artinya persetujuan atau kesepakatan. Itu menjadi kunci utama di dalam suatu perjanjian. Karena tidak ada suatu perjanjian terjadi kalau tidak ada persetujuan. Jadi kunci utama dalam perjanjian itu adalah persetujuan atau kesepakatan. Yang ketiga, di dalam perjanjian itu tentu harus ada prestasi yang akan dilaksanakan. Prestasi itu bukan nilai ya, tapi prestasi itu suatu perbuatan. Biasanya kalau misalnya dalam perjanjian jual beli, prestasi apa? Prestasi bagi seorang pembeli adalah membayar barang yang dibeli. Prestasi bagi si penjual adalah menyerahkan barang yang dia jual. Kalau prestasi perjanjian sewa menyewa, apa prestasinya? Prestasi bagi penyewa adalah menikmati barang yang disewa. Prestasi bagi yang menyewakan itu memberikan barang yang disewakan, menyerahkan barang yang dipersewakan. Jadi artinya di dalam suatu perjanjian itu harus ada prestasi yang dilaksanakan. Prestasi itu tergantung isi perjanjian. Yang ketiga, keempat, bentuk perjanjian itu bisa tertulis, bisa juga tidak tertulis. Artinya perjanjian bisa lisan. Jadi tidak ada kewajiban bahwa suatu perjanjian itu harus dibuat tertulis, tidak. Tapi memang secara umum di dalam kontrak bisnis atau dalam perjanjian bisnis biasanya perjanjian dibuat tertulis. Perjanjian tidak tertulis itu biasanya lebih cenderung adalah perjanjian yang sifatnya kepribadian, pribadi atau sosial. Itu memang jarang yang dibikin bisnis. Banyak yang dibuat secara tidak tertulis. Tapi kalau dalam bisnis udah otomatis tertulis. Kenapa? Itu berkaitan dengan masalah pembuktian. Karena gini, saya tahu bahwa di dalam hukum, kalau hukum pidana yang dicari adalah kebenaran material. Artinya yang dicari adalah kebenaran atas perbuatan pidana yang dilakukan. Makanya untuk mengungkap satu perbuatan pidana, kasus pidana, polisi akan mengungkap kasus itu dengan cara menggali apa yang terjadi. Perbuatan apa yang telah terjadi. Siapa yang melakukannya.
Bukan pembuktian tapi perbuatannya. Beda di dalam hukum perdata. Kalau di dalam hukum perdata, hal yang menjadi pokok pembuktian hukum perdata itu adalah bukti tertulis. Makanya kalau kita lihat dalam proses persidangan di pengadilan, itu langkah-langkah awal pertamanya kita buat gugatan. Setelah gugatan nanti pengadilan melakukan pemanggilan para pihak. Penggugat datang, tergugat datang. Sebelum perkara ini diajukan ke proses persidangan perdata, maka hakim akan menawarkan kepada para pihak yang bersengketa, baik penggugat maupun tergugat, untuk berdamai, untuk bermediasi. Yang dimana akan dipandu oleh hakim mediator. Seandainya terjadi kesepakatan, terjadi perdamaian, sehingganya dengan ada perjanjian kesepakatan, ada perdamaian, maka perkara perdata itu tidak perlu dilanjutkan. Perkara perdata itu bisa dilakukan pencabutan sehingga nggak berlanjut. Untuk membutuhkan biaya yang lebih murah, waktu lebih cepat dan sederhana, dan tidak ada merasa dirugikan. Kenapa? Karena biasanya kalau ada kesepakatan tentu ada win-win solution. Untuk lebih selesainya suatu perkara akan lebih baik. Tapi apabila di dalam perkara perdata ini tidak ada terjadi kesepakatan perdamaian, tidak berhasil mediasi, maka perkara lanjut. Kalau perkara lanjut ke sidang perdata, maka perkara itu diproses dalam gugatan perdata. Terjadilah gugat menggugat dan jawab menjawab dalam perkara perdata tersebut. Jadi prosesnya dijawab, gugatan itu dibacakan oleh penggugat, nanti berikutnya dilakukan jawaban dari tergugat. Begitu tergugat membawa jawaban, penggugat bisa melakukan jawaban balik. Itu namanya replik. Nanti setelah penggugat melakukan replik, menjawab gugatan dari tergugat, maka ada lagi jawaban berikutnya dari tergugat. Namanya duplik. Setelah ada jawab menjawab dan replik duplik ini, maka proses selanjutnya apa? Masuklah proses pembuktian. Proses pembuktian yang pertama dilakukan adalah pembuktian barang bukti dan dalam bentuk bukti tertulis. Maka di dalam khusus perdata yang dicari adalah kebenaran formil. Kebenaran formil yang kita lihat adalah pembuktian dalam bentuk tertulis. Bentuk tulis dan bentuk surat-surat utamanya. Maka bisa kita lihat kasus perdata, walaupun ada orang bisa membuktikan secara fisik dia menguasai sebidang tanah, tetapi secara hukum dia tidak mempunyai sepucuk surat pun terhadap tanah tersebut, maka dia bisa kalah dari orang yang tidak menguasai tanah, tetapi dia punya alat bukti sebuah terhadap sebidang tanah. Maka dalam proses ini, maka pengadilan akan memenangkan siapa yang bisa membuktikan terhadap tanah itu atas kepemilikannya. Sehingga terjadilah sengketa dalam hal pada saat eksekusi. Jadi seorang ini menguasai sebidang tanah, dia merasa dia punya, dia menguasai. Cuma sayangnya apa? Sayangnya dia tidak punya alat bukti. Bisa tidak punya sertifikat, dia tidak punya apa, dia punya tidak bukti. Sementara ada orang ujuk-ujuk dia bisa membuktikan tanah itu tanah saya, ini bukti sertifikatnya. Nah, dia tuntut orang yang menguasai tanahnya untuk keluar, tapi karena yang punya tanah merasa dia yang punya, dia sudah menguasai lama, udah nggak mau. Akhirnya terjadilah proses persidangan di pengadilan perdata, gugat menggugat. Nah, dalam hal ini hakim akan mengabulkan gugatan si penggugat karena berdasarkan apa? Bukti tertulis. Karena di dalam hukum perdata, bukti yang utama adalah bukti tertulis. Beda dalam hukum pidana. Hukum pidana, pembuktian pertamanya adalah bukti, adalah pemeriksaan perkara. Maka kalau kita ikut yang pidana, pertama itu dibacakan adalah dakwaan. Dibacakan dakwaan. Berarti itu dakwaan itu apa? Itulah dakwaan suatu perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa. Nah, setelah dakwaan baru nanti lakukan pembelaan. Setelah didakwa dilakukan pembelaan, nanti baru proses penuntutan nantinya. Beda kalau di perdata enggak, gugat menggugat. Setelah digugat menggugat, jawab replik duplik, lakukan pembuktian. Bukti yang dipakai yang pertama apa? Bukti tertulis. Setelah bukti tertulis nanti bisa bukti saksi. Setelah saksi nanti bisa ke saksi ahli. Bisa juga nanti petunjuk, bukti petunjuk dan sebagainya. Jadi di dalam putusan suatu pengadilan, hakim memutuskan suatu perkara minimal apabila telah memenuhi 2 alat bukti. 2 alat bukti itu maksudnya ada 2 kelompok alat bukti. Pertama bukti tertulis, yang kedua bukti saksi. Kalau telah didukung minimal 2 alat bukti, boleh juga ditambahkan bukti keterangan ahli, boleh juga. Atau bisa juga keterangan itu petunjuk.
Tapi biasanya yang di perumahan cukup 2 saja. Jadi bisa jadi bukti tertulis dan saksi ditambah keyakinan hakim, maka hakim bisa memutus perkara tersebut. Terus syarat dalam perjanjian itu apa? Selain ada bentuk tertulis tulisan, ada juga syarat-syarat tertentu dari perjanjian. Biasanya orang buat suatu perjanjian akan membuat syarat-syarat di dalam perjanjian tersebut. Apa saja ya, bisa jadi kata. Bisa katakanlah surat perjanjian yang bertentangan di bawah ini, pihak pertama ini ya, sebagai pihak pertama, ini sebagai pihak kedua. Dalam hal ini melakukan suatu perjanjian dalam pasal ini jelas. Itu artinya di dalam suatu perjanjian itu memuat isi perjanjiannya, memuat syarat-syarat dalam perjanjian itu. Kenapa? Karena nanti perjanjian itu yang dibuat secara sah akan menjadi undang-undang bagi yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata mengatakan apa? Semua perjanjian yang dibuat secara sah, maka perjanjian itu menjadi undang-undang bagi yang membuatnya. Jadi tingkatannya sama dengan undang yang membuatnya. Syaratnya apa? Perjanjian yang dibuat itu secara sah. Sahnya suatu perjanjian apa? Sahnya suatu perjanjian itu diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian sah apabila telah menimpa syarat. Syaratnya apa? Pertama ada kesepakatan, kedua adanya kecakapan, yang ketiga ada hal tertentu, dan keempat adalah halal, sebab yang halal. Ini pernah saya jelaskan ya dulu waktu pertama. Halo? Belum. Oh, belum. Belum, Pak. Iya, ini muncul di belakangnya. Jadi di halaman kelima itu syarat sahnya suatu kontrak. Syarat sahnya suatu kontrak, salah satu sah perjanjian itu diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata ya. Di situ dikatakan bahwa suatu perjanjian itu sah apabila perjanjian itu dibuat atas kesepakatan para pihak. Jadi artinya dalam suatu perjanjian itu harus ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, maka dianggap perjanjian itu tidak sah. Kedua, adanya kecakapan para pihak. Dimaksud kecakapan di sini adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian itu harus orang yang telah dewasa. Secara hukum perdata, dewasa itu 18 tahun. Jadi kalau orang yang belum berusia 18 tahun, dianggap belum cakap untuk membuat suatu perjanjian. Dan ketiga, di dalam suatu perjanjian itu harus suatu hal tertentu. Artinya, suatu perjanjian itu membuat tentang apa yang diperjanjikan. Ada hal yang diperjanjikan. Mengenai apa yang diperjanjikan. Oh, kalau perjanjian jual belinya apa? Jumlahnya berapa? Nilainya berapa? Harganya berapa? Cara pembayaran itu dimuat dalam perjanjian tersebut. Kalau kontraknya bagaimana dan sebagainya. Jadi artinya di dalam suatu perjanjian itu harus menyebut tentang suatu hal tertentu. Arti hal tertentunya ada hal yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut. Sedangkan yang keempat adalah suatu kausa atau sebab yang halal. Maksud kausa atau sebab yang halal di sini adalah apa? Bahwa di dalam suatu perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Ya, jadi maksud sebab yang halal bukan berarti zatnya halal, tidak, tetapi yang di perjanjian itu halal, artinya yang di perjanjian itu hal yang dibenarkan. Itu maksudnya. Jadi suatu perjanjian baru dikatakan sah apabila memenuhi 4 syarat tersebut. Sehingga kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian itu menjadi tidak sah. Ya, bisa contoh misalnya, kita tahu jual beli motor boleh tidak? Halo? Boleh. Boleh, Pak. Apakah bisa orang melakukan jual beli motor? Boleh, Pak. Boleh. Oke. Boleh, Pak. Sekarang pertanyaan saya, apakah bisa transaksi jual beli sepeda motor tetapi tidak sah secara hukum? Apa bisa? Bisa, Pak. Contohnya bisa, apa? Pak. Bisa, Pak. Kalau ada kesepakatan, Pak, antara salah satu pihak, Pak. Tidak ada surat jual beli atau kwitansi. Contohnya tidak ada kwitansi atau surat jual beli, Pak. kurang tepat, yang lain.
Salah satu Wah, contoh Yudi. mungkin Berbodong, Pak. terbukti surat, Pak, surat kendaraan bermotor kadang. Mungkin kadang saya Tidak suka tepat juga. Tidak, surat itu nggak penting. Tadi Pak, Bapak Ada sebutkan yang lain? ini Yang Pak, penting masalah cakap. kesepakatan berdua, Pak. Persyaratannya kan harus cakap ya, artinya dewasa ya Pak ya. Halo Pak, syarat untuk jual beli salah satu perjanjian dalam jual beli harus cakap Pak. Berarti kalau misalkan jual beli itu dilakukan oleh yang belum dewasa, artinya di bawah 17 tahun, maka perjanjian itu batal Pak. Nah, sekarang ini saya balikan ya. Oke, saya kembalikan pertanyaan. Pertama, jual beli itu ada kesepakatan antara penjual dan pembeli motornya. Yang kedua, jual beli itu dilakukan orang yang cakap, artinya orang sama dewasa. Yang ketiga, objek perjanjiannya itu ada sepeda motor, tetapi yang nomor 4-nya tidak terpenuhi. Kepemilikan sepeda motornya Pak, BPKB. Buku kepemilikan sepeda motor. Tidak, itu tidak tepat. Saksi gimana Pak? Sepeda motornya punya orang lain Pak. Sepeda motornya punya orang lain dijual. Asli Mandasari itu lebih tepat. Jadi gini, maksud saya di sini yang dikatakan yang keempat itu apa? Suatu kausa atau sebab yang halal. Di sini sepeda motornya nggak halal. Kenapa nggak halal? Karena sepeda motor itu sepeda motor curian. Ya. Jadi sebenarnya bukan karena nggak ada kwitansi, nggak ada BPKB. Jual sepeda motor tanpa BPKB pun sah kok. Asal motor itu benar-benar dia yang punya. Kan bisa saja terjadi kan? Kamu beli motor, pakai udah 5 tahun, tak taunya BPKB kamu hilang. Tapi kan tidak ada bukti kepemilikannya Pak dosen. Iya, dengar dulu. Ini kan dengar dulu. Yeah. Saya maksudkan gini, dengar dulu ya. Maksud saya transaksi ini tetap sah, walaupun dalam jual beli itu tidak ada BPKB, tidak ada STNK. Nah, cuma persoalannya, biasanya orang membeli motor tidak ada surat-surat malas. Dianggap motor bodong, sebenarnya motor itu sah, jual belinya boleh saja. Kalau diketahui memang dia punya kok boleh-boleh aja. Cuma nanti apa persoalannya? Nanti bukti kepemilikan nggak ada, bisa aja diurus bukti kepemilikan. Yang saya masukkan di sini, jual beli itu tidak sah karena kasus yang keempat, suatu kausa atau suatu sebab yang tidak halal. Kan harusnya penyanyi itu harus suatu kausa yang halal. Artinya barang yang dijual belikan itu dibenarkan, disahkan oleh undang, dibenarkan oleh undang. Di sini yang terjadi apa yang saya maksudkan, bahwa jual beli motor itu tidak sah, karena yang diperjualbelikan motor bukan motor dia, tapi motor curian. Jadi walaupun motor itu ada BPKB-nya, ada STNK-nya, tetapi kalau seandainya namanya motor itu motor curian, maka posisi motor itu tidak sah jual belinya. Sehingga kalaupun terjadi transaksi jual beli terhadap motor tersebut, ada dampak. Apa? Kalau seandainya nanti ketahuan dan sebagai proses, orang yang beli itu bisa dituduh sebagai penadah. Kalau penadah, kita bukan jadi konsumen, bukan perdata lagi. Jual beli merupakan transaksi jual beli perdata. Tetapi kalau udah jadi penadah barang curian, yang terjadi bukan perdata tapi pidana jadinya. Makanya yang saya masuk kata itu ke situ lahnya. Jadi walaupun para pihak yang jual itu sah, kesepakatan, penjual dan pembeli sepakat, yang menjual dan pembeli sama-sama dewasa, ada objeknya motor, tapi karena sebab yang tidak halal, itu kenapa? Karena objeknya bukan motor yang sah. Yang sah maksudnya motor itu objek curian. Makanya jual belinya tidak sah. Beda tadi kalau tadi katakan tidak ada surat-surat, tidak ada kwitansi, itu nggak penting. Bukan berarti nggak perlu. Harus sebaiknya jalan transaksi jual beli motor atau mobil harus ada surat-surat. Kenapa? Karena namanya ini barang bergerak. Kalau tidak ada surat-surat tentu sulit untuk memanfaatkannya. Jadi razia, ditanya bukti, nggak ada kan repot jadinya. Maka memang dalam transaksi sepeda motor itu jual beli itu berikut surat-suratnya. Tapi bukan berarti kalau jual beli motor tanpa surat tidak sah. Enggak, surat itu karena faktor pelengkap administrasi. Ya, kalau seandainya kita bisa beli motor itu nggak ada surat, nanti kita urus. Bisa saja kan. Contohnya orang punya motor, terus
terjadi musibah kebakaran, dia selamatkan motornya. Sementara BPKB-nya kan kebakar. Nah, kan dia bisa urus BPKB baru. Jadi intinya yang saya maksudkan di sini tadi jual belinya tidak sah itu kenapa? Karena objeknya tidak. Sama juga gini. Jual beli di suatu tempat jual beli ini sah, tapi di suatu tempat tidak. Contohnya minuman keras. Jual minuman keras, kalau minuman keras itu dijual misalnya di kafe atau di hotel, di mana hotel atau kafe atau restoran diizinkan menjual minuman keras dengan kadar alkohol tertentu. Itu sah jual beli. Tetapi kalau seandainya minuman keras tadi, kalau di kafe sah jual belinya, halal, tidak dilarang, tapi dijual di warung kaki lima misalnya, warung pinggir jalan, itu tidak sah jadinya. Maka kalau orang tuh menjual minuman keras di warung-warung kaki lima atau pinggir jalan tuh, kadang-kadang kena razia kan bisa disita. Kenapa? Karena pada saat waktu dia jual beli ditanya, ada izin nggak jual beli minuman keras di pinggir jalan? Kalau tidak ada izin berarti dia melanggar. Maka bisa saya dilakukan penyitaan oleh Satpol PP. Tapi kalau misalnya di hotel jual minuman keras nggak dilarang, kenapa? Nggak perlu, karena memang dia dapat izin, ada lisensi izinnya, bisa saja kan. Jadi itu maksud saya di situ. Nah, makanya kita bisa juga lihat kadang-kadang orang untuk buat suatu perjanjian itu biasanya dibuat kata kunci, ya kan kamu tahu ya, karena namanya perangkat desa, apalagi di kepala desa, tentu dia tahu buat perjanjian. Biasanya dalam perjanjian itu kan dibuat ada kata kunci bawahnya. Oh, perjanjian ini dibuat dengan kata kesepakat, tanpa tekanan, tanpa paksaan, tanpa bujur dan sebagainya. Dan bisa dijadikan barang bukti. Itu tujuannya apa? Supaya tujuannya adalah untuk menghindari kesepakatan telah dibuat ini dibentalkan di kemudian hari. Kan bisa saja orang itu menilai, oh saya tidak pernah sepakat. Ya, itu nggak bisa kalau udah dibuat kata gitu. Walaupun dalam arti itu bahasa tertulis. Walaupun kadang-kadang dalam praktek bisa saja itu dia tekanan. Sama gini. Dulu ya, ini cerita orang dulu, kalau dulu pemeriksaan BAP di kepolisian, itu tuh BAP itu kadang-kadang orang yang diperiksa itu terutama kayak seperti tersangka, diperiksa itu kadang-kadang banyak tekanan, banyak pukulan, banyak sisa sebagainya. Mungkin kalau sekarang jarang. Karena sekarang ini orang gampang membuka aib kepolisian. Jadi makanya sekarang pihak kepolisian itu melakukan pemeriksaan lebih rapi dan lebih tidak ada banyak penekanan. Kalau BAP kepolisian terakhir pasti kata-kata baru dalam surat yang ditertangan di BAP itu pasti tidak ada tekanan. Nah, tapi memang dalam pembuktian yang kayak tertulis. Tapi ada saja yang tak lain. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari pasal 1320 KUH Perdata itu bisa kita simpulkan. Dalam suatu perjanjian itu ada dua macam syarat. Ada namanya syarat subjektif dan ada namanya syarat objektif. Termasuk dengan syarat subjektif berarti yang berkaitan dengan subjek hukum. Subjek hukum di dalam hukum bisnis itu ada apa? Pertama manusia atau orang. Yang kedua menjadi subjek hukum itu adalah badan hukum. Badan hukum itu apa saja? Badan hukum itu adalah PT. Terus yang kedua koperasi, yayasan, ormas dan lain. Kenapa? Kenapa itu yang dikatakan berbadan hukum? Karena untuk pendirian suatu PT, pendirian suatu yayasan, pendirian suatu ormas atau LSM sebagainya harus mendapatkan pengesahan dari Menkumham. Jadi karena mendapat pengesahan, maka itu dikatakan berbadan hukum. Bagaimana CV? Bagaimana dengan firma? CV, firma bukan badan hukum. Walaupun di dalam mendirikan CV atau firma tetap ada izin. Cuma bukan berarti dia bukan badan hukum, tidak. Kenapa? Karena pendirian CV atau firma atau persekutuan pendata itu nanti ada materinya, itu merupakan bukan badan hukum. Karena dalam pendirian tidak perlu ada pengesahan materi. Jadi hanya pendiriannya apa? Buat perjanjian, habis perjanjian buat akte notaris, telah timbul akte notaris lakukan laporan. Dilapor di pengadilan negeri setempat atau perizinan diurus di dinas-dinas tertentu di dinas kota atau kabupaten. Maka dia bukan dikatakan hukum. Tapi kalau orang bikin PT, kalau orang bikin yayasan atau orang bikin LSM, itu
untuk pendiriannya harus pakai surat pengesahan dari Menteri Kehakiman. Karena ada pengesahan dari Menkumham, itulah maka dia dikatakan sebagai badan hukum. Nah, syarat yang kedua dalam suatu perjanjian itu apa? Ada syarat objektif. Kalau syarat subjektifnya orang, ya contohnya apa? Di situ ada kesepakatan. Yang kedua cakap. Sedangkan syarat yang kedua adalah syarat objektif, itu berkaitan dengan objeknya. Objeknya sini apa? Dalam suatu perjanjian itu ada objek tertentu atau yang menjadi objek perjanjian. Yang ketiga ada sebab yang halal. Memang dalam praktek ada tidak seperti ini bisa. Jadi undang-undang menyatakan 1320 syarat-syaratnya perjanjian adalah 4 syarat ini harus lengkap. 1 tidak ada, tidak sah. Tetapi di dalam praktek ada 1 tidak ada, syarat kedua tidak ada, masih bisa dianggap sah. Syarat kedua itu apa? Kecakapan para pihak. Artinya di dalam hal-hal tertentu kecakapan itu tidak dipersyaratkan dalam perjanjian. Terutama perjanjian yang sifatnya sederhana. Ya, contohnya apa? Jual beli. Jual beli kalau dalam hal jual belinya sederhana itu kecakapan tidak dituntut. Walaupun tidak cakap orang yang melakukan perjanjian jual beli tersebut tetap dianggap sah. Contohnya ada jajan. Ya kita lihat. Yang masuk perjanjian itu jual beli itu ada perjanjian. Di mana dalam perjanjian harus cakap yang membuat perjanjian. Nah, kalau dalam jual beli makanan jajan itu penjualnya cakap hukum, sebenarnya pembelinya belum tentu. Anak sekolah kan belum cakap secara hukum. Anak TK, anak SD, SMP belum cakap secara hukum. Tapi di dalam hal praktek itu masih dibolehkan transaksi jual beli dan tidak dipersoalkan, itu tidak sah. Kecuali apabila dalam jual beli tertentu. Misalnya jual beli mobil, misalnya. Jual beli rumah, tanah, itu menurut si anak di bawah umur tidak dibolehkan. Sehingga untuk membuat perjanjian itu dibutuhkan orang tuanya atau walinya. Ya. Jadi kalau si anak itu kan bisa saja zaman sekarang yang bekerja itu kan tidak harus yang dewasa yang bekerja. Anak-anak udah bisa bekerja kok sekarang ini. Artinya apa? Bintang iklan. Bayi aja udah bisa menghasilkan uang kok. Kalau dia main iklan, atau anak kecil baru bisa jalan juga bintang iklan kan dapat uang ya. Tetapi dia bekerja bisa karena perjanjian kerja siapa yang buat? Berarti perjanjian kerja dibuat oleh orang tuanya. Ya, atau bisa manajernya, atau bisa walinya, atau bisa orang tuanya. Jadi untuk perjanjian kerja itu orang yang buatnya orang dewasa. Tapi yang melaksanakan pekerjaannya bisa saja anak-anak, nggak masalah. Kan kayak mulai artis itu kan tidak harus dewasa, anak-anak kan bisa jadi artis. Dan sebagai artis tentu dia dapat bayaran. Untuk berapa bayar kan ada perjanjian. Ya, yang buat perjanjian itu tidak boleh. Si anak itu tidak, si artis yang bersangkutan bisa buat perjanjian. Beda kalau artisnya dewasa, dia bisa buat perjanjian sendiri, dia atau bisa juga pakai manajer di belakangnya. Tetapi bagi anak yang belum berusia dewasa, untuk berperjanjian harus lewat orang tua atau wali atau manajernya. Atau bisa juga karena dia telah bekerja sebagai artis, tentu dia punya harta, punya uang. Nah, dia ingin beli rumah misalnya, atau dia ingin beli mobil, nggak bisa juga. Kenapa? Karena berkaitan dengan surat menyurat. Karena waktu dia mau beli mobil, tentu dia buat BPKB. Untuk BPKB kan harus lampirin SIM. Dalam KTP. Nah, KTP baru ada apabila telah berusia 17 tahun. Nah, kalau seandainya anak itu punya uang, dari penghasilannya dia bekerja sebagai artis, dia mau beli mobil, nggak mungkin dia bisa beli mobil. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat tertentu. Misalnya harus KTP, pembelinya nggak KTP nggak bisa. Maka dalam perjanjian ini, maka perlu diwakilkan oleh orang tuanya atau walinya atau manajernya. Tetapi dalam hal yang sangat sederhana, mungkin dia untuk beli baju, beli makanan, beli sepatu, itu mungkin tidak dipersoalkan. Jadi walaupun dalam suatu perjanjian di pasal 1320 katakan bahwa keempat-empatnya harus utuh, sehingga apabila salah satu tidak ada, dianggap tidak sah. Tetapi di dalam praktek hal-hal tertentu itu masih dibolehkan. Ya, artinya kalau misalnya kecakapan ya, karena kesepakatan di dalam praktek sebetulnya lebih banyak. Nanti kan ada lari ke materi berikutnya apa? Kontak standar. Karena sebenarnya di dalam suatu perjanjian itu kesepakatan itu dari kedua pihak. Jadi artinya kedua pihak membuat perjanjian tersebut.
Tetapi kalau kita lihat sekarang, di dalam praktek, suatu kesepakatan atau suatu perjanjian, itu biasanya dibuat oleh satu pihak, sementara pihak yang lain tinggal setuju. Ya kan? Itu dalam praktek paling banyak. Dalam praktek itu banyak kontrak standar. Artinya apa? Suatu perjanjian dibuat oleh pihak pertama, sementara pihak kedua atau pihak ketiga dan sebagainya, itu tinggal menyetujui. Apabila pihak kedua menyetujui, maka terjadilah kesepakatan tersebut. Terjadilah perjanjian. Tapi kalau pihak kedua nggak setuju, maka perjanjian tidak ada. Contoh banyak sekali. Ya, misalnya kehidupan sehari-hari. Kalau yang namanya kesepakatan yang ada, biasanya kalau belanja di pasar tradisional misalnya. Kan pasar tradisional itu orang belanja kan tawar-menawar. Tawar-menawar timbullah titik tengah kesepakatan, terjadilah transaksi jual beli. Berarti perjanjian jual beli terjadi karena memang kesepakatan. Tetapi di dalam praktek sekarang kadang-kadang banyak timbul perjanjian itu satu pihak. Artinya penjual menawarkan harga, pembeli tinggal menyetujui. Kalau harga yang ditawarkan si penjual, pembeli setuju, maka terjadi kesepakatan jual beli. Maka baru terjadi transaksi jual beli. Tapi kalau harga yang ditawarkan penjual, si pembeli tidak setuju, maka tidak terjadi transaksi jual beli. Artinya di sini perjanjian itu bukan kesepakatan pihak, tapi adalah kesepakatan yang dibuat oleh pihak, sementara pihak yang lain tinggal menyetujui kesepakatan tersebut. Apabila disetujui oleh pihak kedua, maka terjadi transaksi perjanjian. Kalau pihak kedua tidak menyetujui, maka tidak terjadilah transaksi perjanjian tersebut. Oke? Sebenarnya ini sehari-hari nggak sulit. Kalau saya ceritakan juga boleh. Kalau saya nanya mau bertanya juga boleh nanti. Ya. Tanya boleh, Pak? Oke, apa pertanyaan? Iya, Pak. Ya, kalau pertanyaan banyak, karena materinya waktu yang terbatas, materi nanti dibaca aja. Oke, siap. Pertanyaan siapa nanya? Oke, siap, Pak. Makasih. Saya Nana Juwana, Pak. Nana Juwana dari Kuningan, Pak. Ya. Gini, Pak. Saya sebenarnya gini. Halo? Okay. Untuk bisa senandain, yang dihafalnya tuh bukan namanya. Bukan nama daerahnya. Nomor absennya kalau bisa. Saya cepat dari. Kalau 20 daerahnya 20 benar, Pak? Oh ya, oke. Nana Jana 20 ada. Pertanyaan apa? Oke, siap. Makasih, Pak. Tapi bahwa surat perjanjian kerjasama itu ada dua, Pak. Surat perjanjian kerjasama otentik dan surat perjanjian kerjasama di bawah tangan, Pak. Kedua-duanya itu yang disampaikan oleh Bapak tadi memenuhi 4 unsur tadi atau 4 syarat tadi. Tetapi kalau pamannya ada sesuatu hal kejadian yang tidak diinginkan, itu yang khususnya yang surat perjanjian yang di bawah tangan, artinya kan tidak ada saksi itu, Pak. Untuk menguatkan di persidangan itu seperti apa, Pak? Karena yang otentik itu kan biasanya kan ada saksi atau dihadiri oleh pejabat. Itu aja, Pak, mungkin, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi gini, sebenarnya kalau bahasa sebenarnya bukan surat perjanjian otentik atau surat perjanjian bawah tangan. Biasanya namanya akte otentik atau akte di bawah tangan. Jadi akte itu ada dua. Ada namanya akte otentik dan ada namanya akte di bawah tangan. Kalau akte otentik berarti akte yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sehingga keabsahan akte otentik tidak bisa diragukan lagi. Kenapa? Karena akte otentik adalah akte yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Contoh akte otentik apa? Pertama sertifikat. Terus akte notaris. Terus apa? Ijazah. Akte kelahiran, KTP itu semua akte otentik. Dan isi dari akte otentik itu tidak bisa diragukan sebenarnya kesannya. Nah, sekarang kan yang kedua akte di bawah tangan. Akte di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang tidak disahkan oleh notaris misalnya. Jadi bukan berarti akte di bawah tangan tidak bisa jadi dasar hukum, bisa untuk pembuktian. Artinya pertama, akte yang di bawah tangan itu harus dibuat dengan dilampiri meterai. Sehingga kalau akte di bawah tangan tidak bermeterai, memang secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum. Tapi kalau akte di bawah tangan dibuat atas meterai, masih mempunyai kekuatan hukum. Dan kedua, suatu akte untuk bisa jadi punya bukti yang lebih kuat. Kenapa? Nanti berkaitan dengan saksi. Maka kalau untuk buat suatu perjanjian, alangkah baik kalau perjanjian itu akte di bawah tangan,
buatlah ada saksi yang ada dapat untuk menguatkan perjanjian tersebut. Karena bisa saja si A dan si B buat perjanjian, dibuat di atas materai, nanti si A mengingkari atau si B mengingkari, nanti sulit bagaimana bukti tertulis ada tapi dia ingkari, kan dia nggak ada bukti yang lain. Karena alat bukti itu dua. Makanya supaya akte di bawah tangan itu bisa jadi akte otentik, maka pertama akte di bawah tangan itu harus dibuat di atas materai. Kalau dulu namanya akte itu dibuat di atas kertas segel. Maka kalau kertas segel ada risiko. Kalau salah harus diganti segel baru. Makanya untuk menghindari itu muncul materai. Sehingga buat di kertas kosong, kalau udah nggak ada perubahan, nggak ada kesalahan, baru tempel materai dan ditaruh tangan di atasnya. Supaya nanti ada dua alat bukti dalam surat itu. Pertama, bukti tertulis surat itu jadi bukti tertulis, jadi akte di bawah tangan. Yang kedua, saksi yang ada dalam akte tersebut. Artinya dengan satu bukti tertulis akte di bawah tangan tersebut, ada dua alat bukti timbul. Pertama, suratnya sendiri. Yang kedua, saksi itu yang diperiksa. Tapi kalau seandainya dalam akte yang di bawah tangan dibuat, tidak ada saksi, itu akan sulit untuk lakukan pembuktian. Kalau salah satu pihak mengingkari perjanjiannya. Makanya kalau bukan apa-apa, kalau buat akte di bawah tangan harus dibuat dilampir di atas materai, maka kan bilangnya harus buat materai. Itu untuk pengesahan. Yang kedua, buat ada saksi di dalamnya. Supaya tujuannya apa? Supaya dalam suatu akte perjanjian di bawah tangan itu ada dua alat bukti yang muncul. Pertama, muncul alat bukti tertulis. Yang kedua, muncul untuk alat bukti jadi saksi di dalamnya. Orang yang dalam itu bisa dijadikan saksi untuk di persidangan. Maka nanti kekuatannya bisa jadi otentik jadinya di persidangan. Kenapa? Selama proses persidangan di depan pengadilan, apa yang diungkapkan itu menjadi akte otentik jadinya. Nah, untuk pembuktiannya akte itu ya harus aktenya pakai materai. Maka kalau orang berkemenya harus pakai materai. Kalau nggak pakai materai nggak sah. Oke? Jadi artinya bukan perjanjian otentik nggak, tapi akte biasanya. Walaupun akte itu surat perjanjian sama, tapi biasanya seorang bukan surat perjanjian otentik, tapi akte otentik dibuat sebetulnya. Oke, Pak Nana? Oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Yang lain bertanya? Pak, mau nanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Mau tanya, Pak. Yang bertanya, halo, Pak. Satu-satu dulu. Yang mau bertanya dulu siapa? Saya, Abdul Qadir ya? Dari Singkil, Pak. Ya. Abdul Rahman KRD, Pak. Hidayat nomor 10, Pak. Tunggu. Gini. Karena kalau nggak gini. Saya melihat yang mana nampak yang duluan ya. Karena kalau enggak muncul semua saya bingung. Jadi APD KRD itu apa sih namanya tuh? Siapa namanya tuh? Abdul Rahman KRD, Pak. Nah, ya Abdul Rahman. Nomor absen 30, Pak. Apa? Saya kebetulan mau bertanya mengenai apa, Pak? Surat kuasa. Surat kuasa itu berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari para pihak yang memegang kontrak, Pak, kan? Apa? Perpanjangan kontrak, perpanjangan tangan dari? Perpanjangan tangan dari para pihak yang misalnya mengikat dirinya di kontrak. Jadi yang ingin saya tanyakan, bukan, Pak ya? Oke. Kalau memang bukan, jadi yang ingin saya tanyakan, ini surat kuasa ini kan dia dibuat oleh salah satu pihak yang menguasakan kepada pihak tertentu untuk berhubungan langsung dengan pihak yang satu lagi, pihak kedua lah, antara pihak kedua dan pihak pertama kan itu, Pak. Ya. Sebutlah si pemberi kuasa ini dia dari pihak kedua, tapi surat kuasa ini oleh si penerima kuasa tidak diberikan kepada pihak kedua dan terjadi wan prestasi. Yang ingin saya tanyakan di situ, apakah perjanjiannya ini sah tetap di bawah si penerima kuasa atau di pihak keduanya, Pak? Itu sih, Pak. Jadi saya luruskan dulu ya. Oke ya. Karena udah selesai pertanyaan teman-temannya. Gini. Saya kan kebetulan kan saya profesi advokat. Jadi seorang advokat baru bisa bekerja kalau ada yang beri kuasa. Ya. Setelah kita menerima surat kuasa baru kita bisa bertindak. Di dalam hal ada surat kuasa, untuk penanggung jawab dari perjanjian yang dibuat, itu bukan si penerima kuasa yang bertanggung jawab, tapi pemberi kuasa. Tapi yang jelas, pemberi kuasa bertanggung jawab selama
penerima kuasa menjalankan kuasa sesuai dengan kuasa yang diberikan. Kalau seandainya dalam surat kuasa tidak mencantumkan hal tersebut dan penerima kuasa melakukan suatu perjanjian yang mana si pemberi kuasa tidak pernah memberikan kuasa tersebut, maka si pemberi kuasa tidak bertanggung jawab terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh penerima kuasa. Paham ya gini ya? Jadi artinya si A pemberi kuasa, si B penerima kuasa, sedangkan pihak yang lain nama si C. Selama semua kuasa yang diberikan si A kepada si B itu yang dilakukan si B kepada si C, maka yang bertanggung jawab terhadap proses ini adalah si A, karena si A yang pemberi. Si B kan yang menerima kuasa dan menjalankan kuasa yang telah diberikan si A. Maka yang pertama adalah si A. Tetapi apabila si B, si penerima kuasa, melakukan suatu perjanjian di luar apa yang diberikan wewenang oleh si A, si pemberi kuasa, maka si A tidak bertanggung jawab isikan isi perjanjian tersebut. Itu intinya. Jadi tergantung. Kan makanya di dalam suatu pemberi kuasa itu dijelaskan kuasa itu diberikan untuk apa-apa saja. Nah, si penerima kuasa kalau selama dia melakukan kuasa itu sesuai dengan diberikan, maka tanggung jawab dia tetap di pemberi kuasa, bukan si penerima kuasa. Ya sama kayak orang pengacara. Si penggugat si A, yang digugat si B. Nah, si A beri kuasa ke si C. Maka kalau seandainya dalam persidangan si pengacara itu kalah, yang bertanggung jawab untuk hasil putusan itu siapa? Bukan si pengacara, tetapi si A yang pemberi kuasa. Si A, si C itu hanya bekerja berdasarkan kuasa. Jadi tanggung jawab tetap di si A. Oke, paham ya? Abdul Kadir ya? Abdul Rahman KRD. Oke, ada yang pertanyaan lain tadi? Saya Pak nanya Pak. Ada Pak, Rahman Hidayat. Ada Pak Arfan. Rahman Hidayat. Bisa Pak. Ya, oke, Rahman Hidayat. Rahman Hidayat pertanyaan apa? Kayaknya Rahman Hidayat itu ngasih nabat ya? Hah? Ya, Rahman Hidayat apa Nomor pertanyaannya? absennya nomor 6 Pak. Rahman Hidayat Pak, Kepulauan Mentawai. Iya, absennya berapa? Aku udah tahu Rahman Hidayat itu Mentawai karena kamu termasuk toleransi lagi. Nomor absen berapa sih? Nomor 6 Pak, nomor 6. Oke, siap. Apa pertanyaan Rahman Hidayat? Nomor absennya. Oke, udah. Jadi saya ada jelas dengar suara saya Pak. Oke. Yang mau saya tanyakan Pak terkait akta seperti yang Pak dosen nanti. Yang masalah terkait akta seperti ijazah itu Pak. Kalau misalnya kesalahan nama penulisan nama kesalahan penulisan nama orang tua di ijazah, apakah ijazahnya itu bisa berlaku juga itu Pak? Hanya itu yang mau saya tanyakan Pak. Terima kasih Pak. Ada jelas Pak, suara saya didengar Pak, karena jaringan di sini putus-putus Pak. Oke. Jadi gini ya, di dalam pembuktian saya tahu sebenarnya suara nggak putus, tapi ujung terakhirnya jelas. Saya bisa tanggap ya. Oke. Di dalam pembuktian, kalau untuk nama tidak boleh salah. Saya ulangi Pak pertanyaannya. Kalau untuk kata salah hakim bisa terima. Nggak usah, ya udah. Ini gini, saya bisa tangkap maksud kamu. Maksud Ahmad Hidayat. Jadi kalau di daftian nama itu tidak boleh salah. Jadi makanya sangat hati-hati untuk masalah huruf dalam nama. Jadi berubah satu huruf berubah makna atau berubah tujuan. Sehingganya kadang-kadang kesalahan satu huruf membuatkan dampak ke belakang susah. Maka hati-hati dalam hal untuk nama. Tetapi kalau di dalam hal kata yang salah, biasanya pengadilan tidak mempermasalahkan. Jadi misalnya gini ya, kita menggugat seseorang, nama orang itu Imam pakai M. Tapi kita buat namanya Iman pakai N. Itu bisa ditolak gugatan kita di pembuktian perdata. Karena untuk nama tidak boleh salah. Tetapi kalau tulisannya bikin karena, kita tulis karena, itu tidak dipersoalkan. Karena tidak mengganggu tidak merusak,
tidak merubah makna tujuannya. Misal dengan dengga, tulisan Quran-nya itu nggak masalah. Tetapi kalau nama, misalnya namanya Rahmat Hidayat, dibuat Rama Hidayat, nah itu salah jadinya. Kalau itu digugat, si lawan bisa membantah jadinya. Oh, nama saya bukan Rama Hidayat, nama saya Rahmat Hidayat misalnya. Jadi akhirnya bisa saja nanti gugatan jadi ditolak oleh pengadilan. Maka untuk nama, untuk tanggal, itu angka jangan sampai salah. Kalau salah itu sangat vital kesalahannya. Tapi kalau kata salah masih dibolehkan. Misalnya mulai, tulisnya mula, mungkin nggak masalah. Karena, tulisnya karena boleh. Tetapi kalau nama, kalau tanggal, taruh nilai angka, misalnya pinjam 1 juta, 1 juta rupiah itu nolnya 6. Tapi karena salah, ketulisnya 7 nolnya. Itu salah makna. Nah, itu kalau terjadi, berarti gugatan bisa salah. Kenapa? Karena di pembuktian 1 juta angka nolnya 6, tapi waktu kita gugat tertulis 10 juta, karena 0,7. Walaupun 0 sebenarnya nggak ada arti. Tetapi kalau 0 ditaruh di belakang angka 1, ditaruh angka 2, itu nilai sangat berarti. Yang awalnya 1 juta jadi 10 juta, kan bisa beda. Makanya itu berbahaya. Nah, itu maksud saya. Oke? Paham? Bisa terima kan? Nah, sekarang tadi yang nanya yang lain siapa? Bisa, Pak. Esa, Pak. Esa, Pak. Selamat, Pak. Nah, Esa Chandra. Arfan. Esa Chandra tahu nomor HP-nya? 33, Pak. Kalau Esa Chandra Pak. terus. Esa Chandra tahu nomor HP-nya? 33, Pak. Kalau nggak salah, Pak. Oh, 33. Oke, siap. Ya, 33 mah Imam tadi itu. Esa Chandra berapa? Oh ya, Esa Chandra 32, oke. Apa pertanyaannya? Ya, Pak. Jadi kan yang kayak tadi Bapak jelasin tuh, yang tentang syarat perjanjian tuh, Pak. Yang ada objek tuh, Pak. Kan ada objeknya sama halal gitu ya, Pak. Ya. Nah, kan tadi juga kata Bapak, misalkan seperti tadi kan Bapak nyontohnya sepeda motor gitu, nggak ada surat-surat kan nggak apa-apa gitu kan. Ya. Asalkan halal gitu. Nah, pertanyaannya ini, apa? Iya, Pak. Ya, maksudnya jelasin dulu. Jadi ini, Pak, pernah ada kejadian itu kayak kan transaksi gitu. Cuman sama keluarga sendiri, walau bukan keluarga dekat lah gitu, kayak saudara-saudara gitu, Pak. Nah, terus ternyata barang yang dijual saudara itu bukan miliknya, Pak, melainkan punya orang lain. Nah, ketika misalkan kan, ya Pak, jadi kan ketika kita menggunakan si barang itu tuh, Pak, nah orang yang punyanya tuh lihat dan dia langsung labrak kita di jalan tuh, Pak. Nah, si dia tuh langsung laporin ke pihak berwajib dan saudara kitanya itu suka hilang, Pak, gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Ya, maka gini. Tadi saya mengatakan tadi, ya saya ulangi ya, bahwa ada 4 hal. Terus yang poin keempat adalah sebab yang halal, atau artinya tidak bertentangan dengan undang. Maksudnya di sini, objek jual beli itu tidak bertentangan undang. Artinya yang dijual itu barang yang halal. Artinya barang itu benar dia yang punya. Kalau tadi yang kamu ceritakan tadi, jual beli nggak ada surat, nggak taunya barang itu punya orang, ya itu kan sama nggak halal. Kecuali barang dia yang punya, dia jual tuh boleh. Kalau barang orang yang dijual ke orang lain, itu namanya penggelapan namanya. Benar jadi pidana. Sama gini. Ya, ini sih contoh, jangan putus dulu ya. Jual beli emas ya. Orang jual beli emas kan dipakai surat. Jual pakai surat. Tak pakai surat kan boleh aja jual beli emas. Kalau emas itu mampunya dia kan nggak masalah. Beda kalau yang dijual itu emas curian, itu persoalannya. Sama juga tadi motor tadi. Saya bilang tadi, kalau motor itu dia punya, walaupun tanpa surat nggak masalah. Yang masalahnya tadi yang kamu ceritakan tuh, dia jual motor tanpa surat. Dia ngaku dia punya, nggak taunya belakangan apa. Ternyata motor itu bukan dia yang punya, motor punya orang, dia jual. Maka orang yang menjual nih dituduh penggelapan. Sementara yang beli bisa saja dituduh ikut bersekongkol atau bisa dituduh penadah. Bisa. Jadi makanya pidana larinya. Makanya untuk
supaya aman dalam jual beli untuk kendaraan, lebih baik belinya itu dengan surat supaya tahu jelas kepemilikannya. Jadi kalau kita beli motor atau kita beli kendaraan ada suratnya, berarti lebih yakin kita benar dia punya apa tidaknya. Tapi kalau tidak ada surat, tentu sulit kita yakinkan. Ya kalau memang dia benar punya. Bisa kita tahu ya, kita bertetangga sebelah rumah nih. Dari pertama dia beli motor, kita tahu dia motor itu nama dia Nalaman, terus terjadi musibah. Suratnya hilang karena kebakaran. Itu dia jual motornya. Kita tahu dia punya, ya nggak masalah. Kita tahu dari awalnya. Nah mungkin orang mendakwa itu motor saya. Tetapi kalau kita nggak tahu, di awal-awalnya nggak punya motor, tutup punya motor, terus jual ke kita. Ini motor saya nih jual. Suratnya ada, nggak ada belanja. Itu kita percaya aja, nggak taunya motor itu motor orang yang dijual ke kita. Nah kita berbahaya. Kita membeli bisa dituduh barang penada. Sementara yang dia menjual bisa dituduh penggelapan. Karena yang dikatakan pasal penggelapan apa? Orang mempercayai kita. Jadi bisa gini. Awalnya kasus perdata bisa dikatakan jadi pidana pakai penggelapan itu. Biasanya orang perjanjiannya pinjam. Pinjam meminjam itulah perdata. Saya biasanya pinjam motor kamu. Motor Esa saya pinjam. Esa pinjam motor, oke saya pakai. Setelah 3 hari motor itu saya gadaikan ke orang. Nah, seminggu berikutnya Esa tanya, Pak Yoh, motor saya mana? Oh iya, ada. Tang, ntar saya pulangi, tenang. Minggu depan tanya nggak ada. Akhirnya saya nggak tahu kan. Akhirnya kamu kan bingung kan. Tuh tetap kamu tahu motor kamu adanya sama si Ikro misalnya. Nah, situ maka kamu bisa laporin saya sebagai penggelapan. Kenapa? Kamu dulu pinjamin motor itu ke saya berarti perdata. Kasus perdata. Tapi karena saya motor itu saya gadaikan ke si Ikro, maka kasus itu berubah jadi pidana. Kenapa berubah pidana? Karena motor itu bukan punya saya. Motor itu punya si Esa. Saya hanya bisa memakai. Karena saya pinjam, saya pakai hanya. Untuk menjual, untuk menggadai, nggak ada. Maka dari awalnya kasus itu perdata, pinjam. Tapi karena saya pindahkan motor yang saya pinjam itu ke si Ikro dengan saya gadai atau saya jual, maka kasus berubah pidana. Maka saya bisa dituduh orang melakukan penggelapan. Maka terjadi kayak kasus saya tadi, setelah terjadi jual beli, terus dilapor, ditangkap bisa. Kenapa? Karena yang dibeli itu bukan motor dia, tetapi motor orang. Makanya saya tadi sebabnya nggak halal, karena sebenarnya penjual itu bukan dia yang punya. Yang saya katakan tadi halal jual motor tanpa BPKB apa? Kalau mau motor itu punya dia. Karena BPKB itu kan alat administrasi kepemilikan. Artinya sebenarnya tanpa surat pun nggak masalah. Tetapi akan lebih baik untuk membeli kendaraan bergerak pakai surat. Kenapa? Karena namanya benda bergerak, kalau nggak ada surat kan repot kita nantinya. Datang ada razia, buktinya apa? Sama kalau kita beli rumah misalnya. Kalau nggak ada surat nggak masalah. Tapi repotnya nanti apa? Kita beli rumah nggak punya surat, nanti suatu saat ada orang punya surat, kita bisa kegusur. Maka sebenarnya sesuatunya itu lebih baik kita lengkapin pembuktiannya. Pembuktian itu dalam bentuk tertulis, itu lebih baik. Tetapi bisa saja tanpa bukti tertulis, bisa saja. Cuma kalau tidak bukti tertulis akan sulit mempertahankan di kemudian hari. Jadi kalau kita beli motor tanpa ada surat-surat, akhirnya kita mempertahankan itu motor kita. Tapi kalau kita beli dengan surat-surat, otomatis kita bisa mempertahankannya. Oke, bisa paham? Jadi artinya awalnya kasus perdata, tapi bisa berubah menjadi pidana. Jadi awalnya pinjaman, meminjam, tapi bisa dituduh penggelapan. Jadi awalnya pinjam kan, si Esa pinjamin motor ke saya. Terus saya, motor itu saya jual ke si Rahmat. Nah, maka saya bisa dilaporkan masalah penggelapan. Kenapa? Karena motor saya pindahkan. Kecuali motor itu masih tetap sama saya. Saya tidak memindah tangankan ke orang. Si Esa tidak bisa lapor ke polisi. Pak Yofnedi itu gelapin motor saya. Nggak bisa. Kenapa? Motor itu kan saya pinjam. Dan motor itu masih saya pakai. Berarti paling-paling kamu tagih kapan motor saya dipulangin. Kalau perjanjian itu ada tertulis, buat perjanjian sesuai tertulis. Oh ya saya pinjamkan seminggu. Ini baru 3 hari ya kan bisa nggak apa. Artinya kasus tetap murni perdata. Selama motor tidak saya pindah tangankan. Tetapi saya pinjam motor ke Esa, tapi motor saya pindahkan ke si Cep, saya jual atau saya gadain dan sebagainya. Maka
saya diposisikan tadi awalnya kasus perdata pinjam meminjam bisa berubah pidana ke penggelapan. Ya, Pak. Jadi artinya kasus perdata itu bisa ke pidana gara-gara itu. Nah, bisa aja ini. Orang dalam utang piutang misalnya. Kalau orang dalam utang piutang, selama perjanjian utang piutang itu belum pernah ada cicilan, maka perjanjian utang piutang itu bisa nanti berubah ke pidana. Jadi kasus pidana. Tetapi kalau seandainya perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit itu pernah ada cicilan, maka kasus itu tidak bisa dijadikan pidana. Misalnya gini, kita kredit di bank. Kita kredit 100 juta. Terus kita cicil untuk jangka waktu setahun misalnya. Kita udah pernah nyicil 2-3 kali. Itu macet. Nah, dalam hal ini, maka pihak bank tidak bisa melaporkan kita untuk kasus pidana. Kenapa? Karena kita sudah pernah melakukan cicilan. Tapi kalau kita misalnya aku pinjam 100 juta, terus kita nggak pernah nyicil sama sekali. Kalau kita tidak pernah nyicil sama sekali, kasus yang awalnya pinjaman itu bisa dijadikan pidana. Oh, ada suara ya? Teror. Halo? Sabar, dosanya keluar. Semangat, semangat, pahlawan nih. Saya lanjutkan, anak-anak. Mati lampu. Kayaknya laptopnya Pak dosennya mati tuh. Udah nyala, udah nyala. Dilanjutkan Pak Rahmat materinya. Silakan. Pak Rahmat Hidayat, Iya, Pak silakan. Rahmat. Kalau Abdurrahman KRD itu apa ya? Ayo tebak suara Karyadi, jangkrik Mas. di mana Karyadi. tuh? Di siapa tuh suara jangkrik? Tebak yuk. Penasaran sama KRD nih. Karyadi itu Mas. Nama saya disingkat sama orang Capil waktu buat KTP. Nggak tahu kenapa alasannya. Waduh, pelanggaran. Padahal nama di ijazah saya nggak disingkat. Ubah nama tuh perdata. Biasa di Indonesia itu. Ribet Dapat urusannya Mas. 5. Tahu sendiri lah Capil gimana. Pasal berapa tuh? Pas berapa? Pemalsuan identitas itu maksudnya. Kemarin ini kan di sini ada pemilihan kepala desa. Kalau di Capil berlaku pasal 1 pasal 2 itu. Iya, teman-teman, kalau nomor absen itu berdasarkan urutan apa ya? Nomor absen itu. Ada di grup Ibu. Ntar saya share lagi dah. Ada di grup, Bu. Iya, saya juga tidak tahu nomor absen saya. Saya juga tidak tahu. Kan udah dikirim. Udah ya? Nanti saya share ya. Sekaligus nomor. Siap. Di situ bisa itu. Saya lanjutkan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Siap, Pak. Ada yang ngomong ini, biar saya ngomong aja nih. Ngomong aja, Mas. Kirim slide-nya lagi. Teman-teman. Jadi begini. Atau begini, ini terkait grup kita ini, saya ada usul ini. Rata-rata kita di desa-desa ini kan jaringan kita kan lele. Bagaimana kalau kita usullah kepada pihak kampus
untuk bisa menjalin Pulling kerjasama atau menandatangani MOU dengan Kominfo. Karena sekarang ini kan sarjana desa ini 3 kementerian itu yang kerjasama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, dan Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan. Bagaimana kalau kita usul tambah lagi kepada Kementerian Kominfo supaya lebih diperhatikan desa-desa yang ada di seperti desa saya lah, terpelosok, tertinggal, supaya jaringan kita itu kuat. Nggak susah juga kita belajar kan, apalagi ikut meet ini seperti ini kan susah kita. Rata-rata kita jaringan di desa-desa ini kan memang susah. Bagaimana menurut teman-teman? Pak Rahmat, ada masukan di daerah kami, Kemenkominfo itu diusulkan dari Bupati melalui proposal ke Kemeninfo. Daerah kami sudah masuk 13 titik tower. Itu Pak. Pak Rahmat, sama saja Pak Rahmat. Tower di kita ini sudah banyak Pak Rahmat, tapi kualitas jaringannya juga kadang-kadang sering lelet Pak Rahmat. Ya. Pak Rahmat, saya boleh ngasih masukan Pak Rahmat. Jadi saya pernah tinggal di pojokan kampung. Pojokan Barong. Dan itu sinyalnya. Nah, terus Halo? Halo Pak Rahmat. Ya, halo gini. Pak, lanjut Pak, lanjut Pak. Lanjut Pak. Ya Pak, lanjutkan. Pak. Suaranya Nggak ada suaranya, Pak. Lanjut Pak, dosen. Pak. Oh ya. Ya, jadi tadi saya juga agak bingung. Saya lagi kuliah pakai laptop. Belum kedengaran suaranya Pak. Sinyalnya tidak jelas. Saya bingung kan kenapa bisa kondisi. Jadi makanya tadi Pak Rahmat Hidayat ngeluh. Sinyal nggak bagus. Ya waklum lah. Dia tinggal di pedalaman, sinyal nggak bagus. Sementara jangan jauh-jauh Pak Rahmat. Saya aja tinggal di Tangerang dekat dengan ibu kota. Itu kadang-kadang sinyalnya juga nggak bagus. Iya, Jangan kualitasnya orang di benar-benar. pedalaman, orang di kota pun kadang-kadang sinyal nggak bagus. Kenapa? Bisa juga karena faktor cuaca, karena faktor tinggal di rumahnya, mungkin ada lingkungan yang rumah bertingkat sebagainya. Jadi apalagi Pak Rahmat yang tinggal di kampung yang calon duduk, ya wajar-wajar aja. Maka kami pun ya dari pihak kampus diminta tolong berikan toleransi kepada mahasiswa kalau memang sinyalnya tidak memungkinkan dia ikut kuliah karena sinyal nggak bagus, jadi jangan ditekan, dia nggak bisa dia. Jadi makanya saya sering mengatakan kalau untuk absensi bagi saya pada prinsipnya saya tidak mengetatkan. Saya lebih level membuka. Pak. Terima kasih Pak. Bedanya cuma satu, usahakan supaya terhitung di study kuliah. Karena gini, di study itu kan ada kehadiran ditentukan oleh pertama download materi saya buat. Kedua, kehadiran ditentukan oleh forum. Nah, itu yang utamakan isi terlebih dahulu. Itu yang utamakan isi terlebih dahulu. Sedangkan untuk isi di lektur, nah, untuk isi di lektur tuh dosen isi lektur, saya cenderung mengisi hadir semua. Kenapa saya cenderung? Karena kalau saya absen satu-satu, itu kalian tuh jumlahnya 117. Pertama. Yang kedua, di absen grup itu hanya 82. Sementara di absensi Google Meet hanya 54 orang misalnya. 50 orang. Jadi kalau itu dibanding-bandingkan butuh waktu lama. Makanya saya cenderung tidak memakai absensi lektur orang-orangan. Jadi sehingga saya ambil yang tengah. Untuk absensi saya pribadi ke sistem lektur, saya hadirkan semua. Tapi absensi di study itu tergantung oleh mahasiswa mendownload materi. Maka biasanya saya cenderungkan kalau mahasiswa ngomong, Pak izin Pak, saya tidak bisa ikut kuliah, saya tidak bisa ikut Google Meet, saya tidak bisa on kamera. Pada prinsipnya oke, bagi saya nggak masalah. Yang penting coba download materi dulu dan absen di forum. Kalau itu telah kamu lakukan udah aman tuh jadinya. Bagi saya nggak apa-apa. Kenapa? Saya tidak memaksakan. Contohnya Pak Tari. Sebenarnya saya mengharapkan kalian kuliah itu dengan tatap muka kamera on. Tapi kalian nggak kamera on pun saya diamin aja. Karena sebenarnya kuliah itu tatap muka ketemu langsung. Karena pandemi bisa kuliah online. Berarti kan kamera yang dipakai untuk melihat tatap muka. Tapi nyatanya terjadi banyak yang nggak menghidupkan kamera. Ya saya diamin aja.
Kenapa? Mau saya marahin, kalian tuh ada kepala desa, ada kasih pemerintahan, ada kasih keuangan, ada direktur BUMDes, masa mau marah-marah sama direktur? Udah, saya diamin aja. Makanya saya diam. Jadi artinya, memang saya cuma mengharapkan, menghimbau kalau bisa kuliah, cobalah kamera dihidupin. Kecuali kamu dalam perjalanan, di mobil, cahayanya gelap, gak enak hidupin kamera, kamu mati nggak apa-apa. Tapi kalau kamu di rumah tatap muka, itu aja. Ya ini saya sekarang agak goyang apa? Laptop tadi saya bilang sinyalnya saya sendiri ya tinggal di Tangerang, koneksi terputus. Alhasil apa? Saya pakai handphone sekarang sengaja ini. Jadi yang muncul cuma ada 7 orang gambar. Kalau pakai laptop 49 orang. Jadi maklum aja. Jadi tadi makasih bilang Keramat Hidayat, jangan berkecil hati. Sebenarnya itu masalah sinyal itu tidak hanya di pedalaman, di kota pun ada. Ya, oke. Ya ini saya lihat 2128, saya belum absen direktur, saya izin absen direktur. Kalau mau lanjut, oke. Kalau tidak, cukup sampai di sini. Materi telah saya kirimkan, dibaca, dipahami. Kalau nggak ngerti, nanti japri ke saya. Kalau nggak, kirim di grup. Nah, saya akan sampaikan jawab. Ya, karena siap, Pak. Siap, Pak. Makasih, Pak. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu Paramat. Karena waktu sudah Ayo, Pak berakhir. Rahmat. Ya Pak Ade. Jadi begini Pak Rahmat Hidayat. Ayo, siapa yang sering matiin kamera? Ayo, siapa Bu Yena mulu ini yang sering matikan kamera. Kalau udah dimatiin, atau kameranya dihidupin, hilang Rahmat lampu. persetujuan nanti susah sinyalnya Pak, nggak kuat di sini. Kalau kameranya dihidupin. Pak Rahmat di sana hujan nggak Pak Rahmat? Ini dari Paramat, nanti naik kedengaran suara saya ini. Ada tipsnya, ada tips Pak Rahmat. Kalau umpamanya suaranya putus-putus atau sinyal kurang bagus, itu kameranya di-off-kan aja. Tapi kalau sinyalnya stabil, itu is okay, kameranya di-on-kan. Itu betul, menurut betul. kasih Betul tuh Pak Nana, cukup teman Nana, saya. benar. Makanya saya juga gitu. Teman-teman. Bapak Ibu mohon Siap. berdiri ya. Siap. Ibu Desa Malaka ya. Siap, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya juga gitu. Kadang-kadang kamera itu on, kadang juga off. Gitu. Jadi kalau bisa Lihat Pak dulu. Nana Juana. Siap. Iya Pak Rahmat. Iya nih Pak Rahmat, towernya cukup jelas Pak Rahmat, tapi jaringannya memang dasar ini. Pak Rahmat. Pak Rahmat jasa keren amat itu. Terang warnanya. Kejeng. Nggak sini jaringan memang lampu aja enggak. Jasnya ada pohon beringinnya ya Pak Rahmat. Jadi begini teman-teman semuanya. Iya. Jadi anggota BPD kita pengurus partai, pimpinan kecamatan. Iya. Mbak Yena, Iya, Pak. ngapain Mbak Yena? Apa Bapak? Kurang jelas. Waduh. Ngapain Pak Mbak? Amir diem aja Pak Amir, kamu promo. Iya, biasanya Kang Amir itu sering baca-baca muncul itu. buku, Mana Kang Amir? Dan nanti mah. Oh, baca materi. Iya. Ya nanti saya luluskan semua ya. Oke. Siap, Bapak. Oke, Pak. Izin dulu ya matiin ya. Ya saya izin juga mau keluar ini. Pipis sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya yang diungkap oleh Pak Rahmat tadi tentang
Kemeninfo itu ya, Kementerian untuk kerjasama dengan Kemendes, dengan ITB. Sebenarnya dulu dari Kemendes itu sudah mencoba menglist desa-desa yang tidak ada sinyal. Dulu di Jawa Barat juga semua pendampingnya itu mencoba merilis, mendaftar desa-desa mana saja yang sinyalnya yang kurang. Makanya tahun sekarang juga ada bantuan tuh dari kementerian, dari provinsi, dari kementerian kayak gitu. Nggak tahu tuh kalau umpamanya di wilayah Pak Rahmat, apakah dari Kementerian Desa itu juga sudah mendata juga atau tidak? Saya kurang paham juga tuh Pak Rahmat.